Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tema 3, potensi ekonomi lingkungan. Dengan pokok bahasan aktivitas kegiatan ekonomi dengan subpokok bahasan aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Perhatikan foto berikut. Sebelum mengkaji mengenai peradaban nenek moyang, apakah kalian pernah berkunjung, melihat, atau mendengar informasi mengenai Candi Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah? Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan atau bukti pernah berkembangnya peradaban agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana menurut kalian mengenai proses kebudayaan dan keadaan masyarakat yang berlangsung di masa pendirian bangunan tersebut? Kalian bisa membayangkan betapa majunya masyarakat pada waktu itu. Karena sudah bisa membangun sebuah bangunan yang sangat besar dan megah. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai beberapa hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang tidak dirawat, bahkan diperjualbelikan? Tugas kita lah yang nanti untuk merawat peradaban yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia supaya tidak sampai ke negara lain. Anak-anakku sekalian, aktivitas kegiatan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah Indonesia tidak lepas dari aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Kehidupan masyarakat masa lalu ini membentuk kebiasaan dan kebudayaan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Bagaimana aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan ekonomi saat ini? Saya yakin kalian semua sudah mulai mencari apakah pengaruhnya kehidupan masyarakat masa lalu dan kehidupan masyarakat ekonomi masyarakat sekarang. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai kemampuan yang cerdas untuk menerima budaya baru dari luar. Mereka mempunyai sifat terbuka dan dapat mengolah budaya dari luar. Lokal genius adalah yang dimiliki oleh leluhur bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadikan budaya asli mereka tidak serta-merta hilang. Lokal genius adalah suatu alat yang dimiliki untuk bisa menyaring budaya yang masuk ke Indonesia, disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Mereka memadukan unsur-unsur budaya dari luar dengan budaya yang telah ada dan hidup dari generasi ke generasi. Teori proses penyebaran dan perkembangan kebudayaan India.
Yang pertama yaitu teori Brahmana. Dalam teori ini disampaikan bahwa yang membawa budaya India ke Indonesia adalah kaum Brahmana. Karena mereka beranggapan bahwa golongan Brahmana inilah yang diizinkan untuk membaca kitab suci. Sehingga merekalah yang menyampaikannya di Indonesia. Yang kedua, teori Waisa. Teori ini menyampaikan bahwa yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia atau kebudayaan India di Indonesia adalah golongan Waisa. Dan ada teori kesatria. Dalam teori kesatria ini disampaikan bahwa budaya Indonesia sampai di Indonesia, budaya India sampai di Indonesia dibawa oleh golongan kesatria. Mereka datang ke Indonesia dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa golongan kesatria inilah yang menyebarkan budaya India ke Indonesia. Dan juga ada teori arus balik. Dalam teori ini disampaikan bahwa sebenarnya yang membawa budaya India ke Indonesia itu bukan hanya orang India, tetapi juga orang Indonesia yang datang ke India. Mereka belajar agama Hindu dan Buddha, kemudian datang kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu Buddha. Berdasarkan teori-teori ini, menurutmu manakah teori yang paling mendekati kebenaran? Berikan alasannya. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian nanti sampaikan jawabanmu dan alasan kamu menyampaikan bahwa itu yang paling. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu, kemudian sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita diskusi kelompok. Kelas kita bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil presentasi dari teman. Selamat berdiskusi, dan ini temanya. Bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kelompok 1, kalian membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem keagamaan. Kelompok 2, membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem pemerintahan. Kelompok 3, membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem sosial. Kelompok 4, membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem ekonomi. Dan kelompok 5, kalian membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem seni dan budaya. Silakan kalian berdiskusi. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tak ingin dilakukan pada diri. Konfusius. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, Blogspot